Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asri Finarti dengan nomor NPM 2021020030. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang terhormat kepada Bapak Edi Susilo MHI selaku dosen pengampu di mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Sakam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai kajian ayat dan hadis tentang kebebasan beragama dan murtad, yang dimana kebebasan beragama dan murtad yang telah tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu sami'un alim, yang memiliki arti tidak ada paksaan memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia sesungguhnya telah berpegang kepada buhul tali yang amat sangat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini diturunkan berkaitannya dengan tindakan seseorang sahabat dari kaum Ansar yang bernama Husain, yang mempunyai dua anak laki-laki yang beragama Nasrani, yang dimana Husain bercerita atau menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa ia telah membujuk kedua anaknya untuk memeluk agama Islam, tetapi kedua anaknya pun menolak dan tetap kokoh memeluk agama Nasrani. Maka Husain pun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, apakah sebaiknya saya memaksa kedua anak saya untuk memeluk agama Islam?" Maka turunlah ayat ini, Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berisi melarang pemaksaan dalam memeluk agama. Dan yang kedua, adapun hadis tentang kebebasan beragama dan hukuman bagi orang yang murtad, yang dimana hadis ini diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, Ani bani Habasyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man badala dinahu faqatuluhu rawahul Bukharijun, yang memiliki arti dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya, maka hukum bunuhlah dia. Nah, dan dapat pun kita lihat ada kasus mengenai kebebasan beragama ataupun murtad, yang dimana kasus fenomena konferensi agama ini yang sering terjadi di Indonesia, termasuk yang telah terjadi di Dusun Kulon Kali, Sumber Manjing Kulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Nah, di mana kasus pindahnya agama di Dusun Kulon Kali ini sudah lama terjadi menurut salah satu warga setempat yang bernama Rohim. Ia mengatakan bahwa terjadinya konferensi agama di Dusun Kulon Kali ini disebabkan karena adanya suatu faktor ekonomi yang amat sangat sulit dan lemahnya suatu iman terhadap seseorang tersebut yang melakukan konferensi agama. Adapun Haryati adalah seorang pelaku konferensi agama yang mengatakan bahwa ia melakukan pindah agama dikarenakan diajak oleh seorang tetangganya yang bernama Isnawati. Isnawati ini mengiming-imingi atau ia mengatakan kepada Haryati bahwa saat kamu pindah agama, kamu akan mendapatkan harta kekayaan. Karena sebab itu, pada saat itu Haryati sedang dalam kondisi ekonomi yang sangat amat rendah, yang dimana
Hidup Haryati sedang dalam kemiskinan yang ia alami, yang ia rasakan oleh keluarganya. Yang sulit mencari pekerjaan dan juga sulit untuk mencari kebutuhan pokok. Dan Haryati pun saat itu sedang terlilit oleh banyak hutang-hutang dan hidup dalam garis kemiskinan. Karena faktor ekonomi inilah yang membuat ia harus keluar dari agama Islam dan murtad. Dan pada saat itu pun Haryati pun memutuskan untuk pindah agama dari Islam ke Kristen, yang dimana ia pun berniat untuk mengajak suami dan anak-anaknya pindah agama bersama ia. Tetapi sang suami pun menolak dengan tegas, yang dimana sang suami ini mengatakan bahwa dalam dirinya adalah agama Islam ini merupakan agama yang sudah benar, yang sangat amat kuat baginya, sehingga ia menolak ajakan sang istri. Yang dimana agama Islam ini merupakan agama yang paling kuat, ujar sang suami. Lalu Haryati pun membantah lantaran imannya yang lemah dan ia pun dapat terpengaruh oleh kekayaan yang dia inginkan. Dan Haryati pun memutuskan untuk meninggalkan sang suami karena suami tolak konferensi agama bersamanya. Sehingga mereka berdua pun, Haryati dan sang suami, sepakat untuk berpisah karena sang suami tak ingin pindah agama. Ia menceraikan istrinya, Haryati. Alasan yang dikemukakan oleh saudari Haryati ini sama halnya dengan kejadian yang dialami oleh saudari Isnawati, seorang warga dusun Kulon Kali yang melakukan pindah agama atau murtad karena faktor lemahnya faktor ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan. Adapun suatu analisis mengenai kasus ini, ya di mana murtad dalam bahasa Arab yang artinya keluar, sedangkan secara istilah murtad artinya meninggalkan atau keluar dari agama Islam untuk menganut agama lain. Dan di mana konferensi agama yang tadi telah saya jelaskan itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok manusia untuk berpindah keyakinan dan kepercayaan. Adapun faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pindah agama, salah satunya adalah faktor ekonomi yang menjadi dominan bagi seseorang untuk melakukan pindah agama. Akibat dari kemiskinan yang terjadi membuat seseorang rela mengorbankan agamanya untuk kepentingan duniawi semata-mata karena merasa ekonominya atau kebutuhannya dapat terpenuhi walaupun dengan mengorbankan agamanya, sehingga tidak ada masalah jika harus meninggalkan atau mengganti agamanya asal hidupnya dapat terpenuhi dan tercapai. Nah, adapun menurut Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas menyatakan yang menurunnya populasi muslim di Indonesia ini disebabkan lantaran adanya faktor kemiskinan yang melanda. Akibatnya ada sejumlah muslim yang rela pindah agama karena diiming-imingi oleh harta benda. Indonesia saat ini memiliki jumlah muslim terbesar, namun kita memiliki masalah terhadap ekonomi. Bisa jadi menurunnya peningkatan populasi ini diakibatkan karena banyaknya orang yang murtad akibat kemiskinan, ujar Anwar Abbas. Dan adapun pengaturan pidana terhadap murtad dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif di Indonesia. Sesuai dengan hukum positif Indonesia yang belum menerapkan pidana Islam, ya maka orang murtad tidak dibunuh. Sementara menurut hukum Islam harus dibunuh apabila telah melewati tenggat waktu penasehatan dan eksekusi yang dilaksanakan oleh pihak berwenang, yakni atas perintah hakim. Yang dimana Rasulullah SAW bersabda yang memiliki arti, siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah ia. Di samping hukum bunuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun
mengganjar orang-orang yang murtad dengan neraka dan kekal di dalamnya. Dalam kaitan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, orang yang murtad dari agamanya dan mati dalam kekafiran, maka hapus segala amalannya di dunia dan di akhirat, serta dia akan mendapatkan azab yang pedih. Yang dimana dalam Quran surat Al-Imran ayat 177 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina ishtarawul kufra bil imani lan yadhurullaha syai'a wallahum azabun alim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, yang keluar dari Islam atau murtad ini akan menimbulkan goncangan yang signifikan dalam rumah tangga, yang betapa tidak, di mana pasangan yang tetap dalam Islam dihadapkan kepada persoalan yang cukup dilematis, yakni suami atau istri yang tidak lagi seagama dengannya, hal mana dilarang oleh Islam pada pasal 40 dan pasal 44 KHI. Dan adapun negara Indonesia yang menjamin kebebasan beragama bagi penduduknya, yakni terdapat pada pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan adapun perceraian karena pindah agama atau murtad di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak diatur secara jelas, namun untuk alasan perceraiannya yakni karena salah satu pihak pindah agama antar murtad. Dalam pasal 116 huruf H KHI, yaitu apabila terjadinya peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan salah satu pihak antara suami dan istri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.